Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Kali ini kita menginjak pada tematik 4C subtema 3. Kali ini kita menginjak tematik 4C subtema 3 pembelajaran hari pertama. Merawat tanaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu menjelaskan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban, membaca percakapan sesuai tema, membuat daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara, menjelaskan keragaman etnis dan agama di provinsi setempat, melaporkan hasil wawancara tentang keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat, menceritakan keberagaman di wilayah setempat, dan menerapkan sikap menghargai keberagaman. Pendidikan karakter yang kita kembangkan adalah peduli lingkungan. Senangnya merawat tanaman. Coba kalian perhatikan tumbuhan yang tumbuh di lingkungan sekitarmu. Tumbuhan memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Semua bagian dari tumbuhan itu saling berhubungan dengan tidak berdiri sendiri. Manusia juga berperan dalam keselangsungan hidupnya. Maka manusia wajib menjaga dan melestarikan tanaman dengan baik. Belajar dari tumbuhan yang semuanya bagian saling membutuhkan. Kita sebagai manusia juga tidak lepas dari manusia lain. Kita selalu membutuhkan orang lain dalam hidup di masyarakat. Kali ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara makhluk hidup dan apa yang mungkin terjadi apabila lingkungan mengalami perubahan. Kita menyanyi lagu indahnya Saling Berbagi, ciptaan Ibu Leli, nada dasar Do sama dengan C 4/4. Mari menjawab pertanyaan berikut. Siapa yang harus kita hormati? Mengapa kita harus saling hidup rukun? Bagaimana cara kita menghargai sesama? Sikap apa yang seharusnya kita tunjukkan saat menghargai orang lain? Pada saat kerja bakti memelihara tanaman sekolah, Melati, Rani, Sita, Adung, Made, dan Bagas bekerja dengan giat. Mereka saling membantu dalam melaksanakan tugasnya. Ada yang bertugas membersihkan rumput yang mengganggu tumbuhan, membersihkan sampah yang berserakan, dan ada juga yang mengemburkan tanah dengan cangkul. Adung tidak sengaja menyenggol pot tanaman sehingga mengakibatkan pot menjadi pecah. Adung meminta maaf kepada Pak Yuda karena telah melakukan kesalahan itu. Pak Yuda memaafkan kesalahan Adung. Kita harus saling memaafkan dan menghargai semua orang, walaupun dia telah melakukan kesalahan. Kita lihat percakapan ini. Pak, mengapa di antara kita ada perbedaan? Tuhan menciptakan makhluk hidup pasti mempunyai tujuan, walaupun dengan banyak perbedaan di antara makhluk hidup itu. Apa saja perbedaan itu, Pak? Masyarakat kita terdiri dari berbagai ras, etnis, agama, suku, maupun bahasa. Hal ini justru dapat menjadikan pembelajaran untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Dengan perbedaan, justru manusia saling melengkapi. Tetapi, kadang terjadi permusuhan di masyarakat, Pak. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Mereka menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Perbedaan bukan alasan untuk saling memusuhi dan membenci satu sama lain. Melainkan dengan perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi. Bagaimana seharusnya sikap kita, Pak? Kamu ingat isi sila kedua Pancasila. Melati? Ingat, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, salah satu cara menjalin kerukunan adalah dengan mengamalkan sila tersebut. Misalnya, dengan saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi antar sesama. Mari kita coba menjawab pertanyaan berikut. Mengapa di antara kita pasti ada perbedaan? Karena masyarakat kita terdiri dari berbagai ras, etnis, agama, suku maupun bahasa. Mengapa kadang terjadi permusuhan antar sesama? Karena mereka menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Apa yang harus kita lakukan agar terjadi kerukunan? Dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi antar sesama. Apa saja yang perilaku yang menunjukkan sikap saling menghormati? Mendengarkan pendapat orang, menghargai orang yang sedang merayakan hari besar. Sesuai dengan sila keberapa, hidup saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Sesuai dengan sila kedua. Iya. Adung mau minta maaf saat melakukan kesalahan. Perbuatan tersebut menunjukkan sikap berani mengakui kesalahan. Kadang anak-anak merasa malu untuk mengakui kesalahan. Anak-anak hanya mementingkan diri sendiri dan merasa dirinya paling benar. Bagaimana kita dapat mengakui kesalahan kita? Lakukanlah dalam perbuatan kalian sehari-hari. Nah, kita lihat percakapan ini. Ibu, Melati minta maaf karena kemarin sore Melati lupa menyiram tanaman. Kok bisa lupa, Nak? Kemarin saya mengerjakan tugas sekolah, Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Ibu maafkan, yang penting kamu sudah berani mengakui kesalahan. Tugas sekolah harus kamu utamakan. Melati minta maaf kepada ibunya. Meminta maaf merupakan salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi merupakan cara untuk memperoleh informasi, ide, gagasan yang berasal dari orang lain. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, baik secara tertulis maupun secara lisan. Wawancara dijadikan salah satu sarana untuk berkomunikasi. Mari kita baca percakapan berikut ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ucok. Sudah berapa lama Bapak menjadi ketua RT di tempat ini? Sudah 5 tahun, Cok. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh warga di kompleks ini, Pak? Banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh warga di kompleks. Salah satu kegiatan yang dilakukan kemarin adalah kerja bakti merawat tanaman di sekitar kompleks perumahan. Meskipun berasal dari suku, etnis, agama, daerah, dan budaya yang berbeda-beda, warga saling menghormati dan bekerja sama. Kami selalu hidup rukun. Warga di kompleks perumahan Bapak berasal dari suku mana saja? Wah, di kompleks ini berasal dari berbagai suku, yaitu ada suku Jawa, Sunda, Betawi, Tionghoa, dan Batak. Wow, banyak sekali suku bangsa di kompleks perumahan ini ya, Pak. Bagaimana dengan keragaman agama di sini, Pak? Sebagian besar warga di komplek ini beragama Islam. Tetapi ada juga warga yang menganut agama lain seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terima kasih, Pak, atas infonya ya, Pak. Iya. Nah, dari pertanyaan bacaan-bacaan tadi, kita coba menjawab pertanyaan. Siapa yang melakukan percakapan di atas? Yang melakukan pertanyaan di atas adalah Pak Agus dan Ucok. Apa jabatan Pak Agus? Jabatan Pak Agus menjadi ketua RT. Siapa yang berperan sebagai penanya dalam narasumber? Yang berperan sebagai penanya adalah Ucok. Narasumber adalah Pak Agus. Berasal dari suku mana sajakah warga di komplek perumahan Agus? Suku Jawa, Sunda, Betawi, Tionghoa, dan Batak. Apa sajakah agama yang dianutnya? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalian telah mengetahui keragaman suku dan agama di komplek perumahan Bagus.
Bagaimana dengan keberagaman yang ada di wilayahmu? Tanyakan pada ketua RT-mu dengan panduan berikut ini. Berapa jumlah kepala keluarga di perumahan ini? Berasal dari suku mana saja warga yang tinggal di RT ini? Agama apa saja yang dianut oleh warga yang tinggal di lingkungan RT ini? Bagaimana sikap warga terhadap keberagaman yang ada? Tanyakan pada ketua RT ya. Nah, perhatikan kembali percakapan yang dilakukan oleh Melati dan Pak Yuda. Percakapan mereka antara Melati dan Pak Yuda. Pembicaraan yang dilakukan oleh Melati dan Pak Yuda disebut dengan percakapan. Sedangkan pembicaraan yang dilakukan oleh Ucok dan Pak Agus disebut dengan wawancara. Agar wawancara dapat terlaksana dengan lancar, maka diperlukan beberapa panduan pertanyaan. Dalam membuat pertanyaan, diperlukan kata tanya yang sesuai dengan bahasa yang santun. Yuk, mari membuat pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan wawancara bersama teman kalian. Buat pertanyaan, panduannya, pertanyaannya tentang tanaman di lingkungan sekitar. Kalimat tanyanya dengan kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, dan kapan, serta berapa. Buat 7 pertanyaan. Ya. Misalnya, tanaman apa saja yang ditanam di lingkungan ini, Pak? Siapa yang biasa merawat tanaman ini? Dan lain sebagainya. Kalian buat ya. Nah, lakukan wawancara dengan guru kalian berdasarkan pertanyaan yang kalian buat. Kemudian buat laporan hasil wawancara dengan kolom berikut. Tema, narasumber, hasil wawancara, dan kesimpulan. Kalian sudah mempelajari dan mengenal suku bangsa, bahasa, adat, agama, dan makanan daerah yang dimiliki temanmu. Kita ulang kembali keberagaman yang ada di Indonesia. Ini kalian tinggal mengisi tabel. Nama temanmu 5 aja. Dari suku mana, bahasanya apa saja, agama saja, tempat ibadahnya apa, hari raya agamanya apa. Pilih teman di sekitarmu. Tuliskan namanya, sukunya, bahasa, agama, dan tempat ibadahnya. Oke. Dari informasi tadi nanti membuat kesimpulan. Oh, ternyata di sekitar lingkungan kita juga memiliki banyak keberagaman. Keberagaman itu harus kita jaga. Harus kita pupuk, jangan sampai terjadi perpecahan. Oke? Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena tidak dapat hidup tanpa orang lain. Keberagaman yang ada dalam kehidupan harus dijadikan sarana untuk saling menghormati dan menghargai serta saling melengkapi. Manusia tidak ada yang sempurna karena tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak bisa hidup sendiri, maka terjadilah komunikasi di antara mereka. Pembicaraan dengan orang lain bisa berbentuk percakapan atau wawancara. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya menyusun dahulu daftar wawancara atau pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara. Wawancara yang berjalan dengan lancar akan membantu kita untuk menemukan informasi baru yang ingin kita ketahui. Apakah kamu sudah menghormati teman yang berbeda budaya? Bagaimana sikap kamu terhadap teman yang berbeda agama dan suku? Aksinya, saya akan titik-titik semua keberagaman yang ada di sekitar. Belajar bersama orang tua. Diskusikanlah bersama orang tua kalian tentang sikap yang harus ditunjukkan dalam menyikapi keberagaman di lingkungan sekitar. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah, agar channel semakin berkembang, agar dapat berbagi ilmu, silakan tetap di channel Adem Ayem. Tetap di Adem Ayem. Salam sehat selalu.